Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dr. Zulfahmi Lubis, menebar ilmu pengetahuan dan informasi. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan mengenai pengobatan Islami yang berkenaan dengan ruqyah, yang mana di sesi sebelumnya kita sudah menjelaskan langkah-langkah meruqyah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai langkah berikutnya, yaitu mengidentifikasi jenis jin serta motivasinya menyakiti pasien. Jadi sebelumnya sudah kita jelaskan langkah pertama yaitu memberikan peringatan. Maka kita sekarang ini masuk kepada mengidentifikasi. Mengidentifikasi ini sangat perlu karena dengan mengidentifikasi jenis dan motif jin tadi mengganggu, kita bisa dapat dengan mudah untuk menyelesaikan masalah yang menimpa si pasien. Yang pertama, kita mengidentifikasi mengenai agama jin tadi. Karena kalau sudah teridentifikasi agamanya, kiranya lebih mudah untuk mengeluarkannya. Sebagai contoh, kalau jin kafir itu ini lebih lemah dibandingkan dengan jin muslim. Tentunya kalau dibacakan ayat-ayat Quran itu susah berdampak dan berefek kepada jin tersebut, kecuali kalau kita membaca surah Al-Fatah atau ayat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum dan seterusnya. Jadi pertama sekali kita untuk mengidentifikasi apakah jin tadi muslim, kafir, atau Nasrani atau Yahudi, maka kita bacakan surah Al-Baqarah dari ayat yang pertama sampai kepada ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'azim. Jadi kalau bereaksi itu berarti boleh jadi jinnya kafir atau muslim. Atau kalau tidak jelas agamanya, kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya, yaitu mengenai ayat orang-orang yang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini kemudian tidak bereaksi juga, maka kita lanjut kepada ayat selanjutnya yang berkenaan dengan Yahudi dan Nasrani. Masih dalam surah Al-Baqarah, di situ ada ayat yang berbunyi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallah wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasir. Jadi kalau dibacakan misalnya ayat tersebut bereaksi, berarti jinnya itu bisa jadi Nasrani atau bisa jadi Yahudi. Kemudian selanjutnya kita ingin mengetahui motif jin tadi. Apa sebabnya dia merasuki si pasien? Ada beberapa sebab yang mungkin dapat sebagai motif ya. Yang pertama, karena cinta terhadap pasien tadi. Yang kedua, karena dikirim oleh dukun atau penyihir
yang bertujuan untuk mencelakai. Dan yang ketiga boleh jadi disebabkan karena dia disakiti tanpa sengaja, misalnya kita mengencinginya atau menyiramkan air panas kepadanya yang kita kira dia tidak di situ padahal dia sedang berada di situ. Makanya ketika kita baca ayat-ayat tertentu bereaksi, itu berarti menandakan itulah motif atau maksud dan tujuan si jin tadi untuk menyakiti. Sebagai contoh, kalau kita baca ayat Al-Baqarah yang berbunyi wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Jadi kalau kita bacakan ayat tersebut ada timbul reaksi pada diri pasien, itu berarti dia terkena gangguan sihir atau ada dukun-dukun yang sengaja mengirim jin tersebut untuk mencelakainya. Kemudian yang kedua, kalau kita bacakan ayat misalnya di dalam surah Ali Imran, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi kalau kita baca ayat tersebut muncul reaksi seperti panas dan lain sebagainya, maka itu berarti bahwa jin tadi datang menghampiri pasien atau merasukinya karena dia memang menyukai si pasien tadi atau mencintainya. Yang ketiga, motifnya boleh jadi jin tadi merasuki si pasien karena tanpa sengaja kita menyakiti jin. Misalnya kita merusak tempat tinggalnya atau mengusik ketenangannya dan lain sebagainya sehingga dia menyerang kita. Jadi untuk mengetahui hal ini kita baca sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Buruj, yaitu wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Jadi kalau dibaca misalnya ayat ini timbul reaksi, itu bermakna bahwa si pasien tadi tanpa sengaja, tanpa dia ketahui telah menyakiti jin. Contohnya dia kencing sembarangan, kencing di kuburan misalnya, atau dia membersihkan tempat-tempat jin tadi sehingga mengusik ketenangannya dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bacakan ayat tersebut muncul reaksi. Ini berarti pertanda bahwa memang jin tadi datang karena merasa terusik. Ya ini ya. Kemudian selanjutnya untuk lebih lanjut, langkah lebih lanjut, lebih mengetahui dan lebih mengidentifikasi motif dan jenis jin tadi, sekaligus untuk mengajaknya keluar dari tubuh pasien, meninggalkannya dengan cara baik-baik, kemudian mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Ada baiknya kita membacakan kepada pasien tadi ayatul infaq.
atau ayat yang bisa membuat jin tadi berbicara melalui diri pasien ketika terjadi kerasukan. Jadi al-intok ini ada dua. Yang pertama malakum la tantikun. Jadi ayat ini diulang, malakum la tantikun. Atau ayat yang lain yang berbunyi kul antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang artinya malakum la tantikun itu mengapa kamu tidak berbicara? Kemudian yang kedua kul antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Katakanlah Allah membuat kami berbicara, yang mana Allah lah yang membuat segala sesuatu berbicara. Jadi kalau kita bacakan ayat ini, insya Allah si jin yang ada dalam tubuh pasien akan berbicara dan mau berdialog dengan kita, sehingga kita bisa dapat mengislamkannya atau mengajaknya baik-baik untuk keluar dari tubuh pasien. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.